Kali ini kita akan membahas tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu berasal dari kata fi'il amar, yaitu kata perintah. Istilah yang benar dalam kaidah bahasa Arab adalah tawakul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah saja kita hendaknya bertawakal jika kita benar-benar orang-orang yang beriman. Sikap tawakal itu sendiri sangat erat kaitannya dengan keimanan. Tak mungkin kita membicarakan tawakal tanpa membahas keimanan. Ibaratnya kita membangun rumah harus dimulai dari yang namanya pondasi. Jika tidak, rumah itu akan roboh, akan hancur. Meski demikian, tawakal itu tidak boleh berhenti dalam tataran keyakinan, tapi harus juga terwujud dalam bentuk sikap, perilaku dan kepribadian yang tampak sehari-hari agar sifat tawakal itu bisa terwujud. Sendi-sendi tawakal ada 3 sendi pokok penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama adalah azam. Azam itu adalah kebulatan tekad yang diimplementasikan dalam bentuk rencana, program, usaha dan juga ikhtiar yang sungguh-sungguh. Azam juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sikap yang namanya tawakal. Sikap tawakal akan menjadi cacat tanpa kebulatan tekad. Rasulullah SAW juga akan berkali-kali memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya, memberikan contoh kepada para sahabatnya, bagaimana persiapan beliau saat menghadapi peperangan. Beliau mematangkan strategi sembari bermusyawarah dengan para sahabatnya. Barulah kemudian beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sendi yang kedua adalah ridho terhadap ujian. Cobaan hidup merupakan kemestian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Siapapun pasti melewati yang namanya ujian, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Ujian bukan berarti yang datang kepada kita hanya keburukan. Kebaikan juga dan datang kepada kita itu adalah suatu ujian yang harus kita hadapi. Kita menghadapi ujian tersebut dengan rasa syukur dan juga sabar. Di antara ujian kebaikannya itu sehat. Itu juga sehat diberikan ujian. Rezeki melimpah itu kan ujian. Jabatan tinggi itu kan ujian. Dan para sumpawan itu ganteng, cantik, itu semuanya kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujian yang keburukan bisa berupa sakit, kekurangan rezeki, kemudian kecelakaan dan di PHK misalnya di pabrik-pabrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati. Kami, kata Allah, menguji iman kita nih dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan. Iman yang sebenar-benarnya. Adapun sendi yang ketiga adalah sabar dan juga syukur. Sabar dan syukur ini tidak bisa dipisahkan. Ibarat burung yang mempunyai 2 sayap, sabar dan juga syukur. Tak ada tawakal tanpa sabar dan syukur. Ibarat burung kan, jika ingin bisa terbang jauh, ia harus mempunyai 2 sayap yang dapat dikepakkan untuk terbang begitu jauhnya. Bila salah satunya sulit dikembangkan ataupun cacat, maka burung itu tidak akan bisa terbang dengan jauh. Maka burung itu akan jatuh. Seperti itulah nilai sabar dan syukur dalam kaitannya dengan tawakal. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang mukmin, kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, semua urusan selalu menjadi baik buat mereka jika mendapat kesenangan dia bersyukur, dan jika ditimpa musibah dia bersabar. Ketika hamba umat Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa kebaikan maka dia bersyukur, dan ketika ditimpa keburukan maka dia bersabar. Itulah yang namanya